Baik, kita akan lanjutkan ke topik ketiga pada siang hari ini, yaitu riset dan development dalam tentunya tetap dalam dunia bisnis. Tujuan di sini kita mampu memahami riset dan development, pengaruh riset dan development pada usaha kita, kemudian tujuan melakukan riset dan development di sini. Baik, definisi riset ini seperti ini, halnya kita melakukan suatu kegiatan penelitian ilmiah ya, seperti kita membuat suatu penelitian dalam berusaha di sini adalah menggali apa yang dibutuhkan, the right man and the right place. Ya, kita kalau misalkan mau membuka usaha, tentunya kita mempelajari dulu tempat yang cocok untuk kita mendirikan suatu usaha. Dan kita juga perlu meneliti sumber daya apa yang cocok untuk kita dalam berwirausaha, membantu kita terutama. Langkah penelitian pada berwirausaha di sini kita identifikasi masalah, didefinisikan dan dinyatakan dengan jelas. Masalahnya apa? Kebutuhan masyarakat kita apa? Jadi kita rinci. Kemudian rinci masalah terjadi di beberapa aspek. Cari data yang berhubungan dengan problematika. Kemudian kita analisa data yang sudah kita peroleh seperti halnya dalam pemilihan tempat yang untuk berusaha. Jadi ada strateginya. Kemudian menetapkan beberapa alternatif keputusan yang mungkin kita juga tidak hanya berpatok pada satu tempat, misalkan dalam memilih tempat, tentunya ada beberapa pilihan. Dan itu kita teliti mana yang memang lebih menguntungkan bila kita mendirikan suatu usaha di tempat tersebut. Dan evaluasi beberapa alternatif dan pilih satu yang dicobakan. Dan kita laksanakan tentunya karena kita berdasar dari penelitian usaha yang sudah kita lakukan. Nah, tujuan dari riset di sini adalah menghindari penjualan produk kita nantinya menurun, karena misalkan pada soft launching itu nanti akan tinggi ya pelanggannya. Harapannya kedepannya pun juga tetap memiliki jumlah konsumen yang sama paling tidak. Dan pesaing yang tinggi di pasar, kita menghindari tersebut persaingan antar kualitas produk di pasar nasional atau internasional. Di negara maju hanya 3% untuk riset, jadi masih sangat kurang sekali. Apalagi di negara kita yang penting berdiri seperti India, seharusnya kita berjalan untuk membuat suatu bisnis itu juga berdasar dari penelitian kita, apakah usaha kita ini akan berjalan atau tidak. Jangan development di sini, bila kita sudah mendirikan usaha, bagaimana kita mengembangkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Usaha diikuti dengan langkah proses yang panjang, tidak terkecuali kita nanti juga akan bisa berpindah ke tempat atau beralokasi sejumlah dana dan sebagian dana hanya untuk pengembangan jasa maupun barang. Konsep pengembangan secara kontinu yaitu diciptakan untuk menyempurnakan. Jadi produk yang sudah ada kita sempurnakan supaya tidak terjadi terlalu banyak pengeluaran biaya. Kemudian tujuan dari development di sini dikembangkan memiliki nilai jual yang persaingan pasar, selalu berinovasi. Inovasi dianggap rendah bila konsumen sudah pada tahap bosan. Ini yang biasanya pada produk inovasi yang hanya mengikuti tren pada saat itu. Kendalanya apa? Biasanya kita akan kekurangan gagasan atau ide. Banyaknya pesaing, kemudian perlindungan keamanan dan keselamatan lingkungan yang kurang, biaya pengembangan yang masih mahal, tingginya kegagalan dengan produk baru, jadi ada ketakutan ya bila kita nanti punya produk baru tidak bisa sukses seperti halnya produk yang pertama kali kita keluarkan. Jangka produk baru itu lebih pendek, yaitu yang jadi kendala atau yang jadi kekhawatiran. Pengaruh di sini dalam riset development, semakin besar inovasi yang diberikan, semakin besar kebutuhannya. Menerapkan inovasi membutuhkan strategi dan menerapkan manajemen yang
lebih profesional lagi karena kita mau mengembangkan produk yang sudah dikenal masyarakat menjadi sebuah produk dengan inovasi baru. Nah, terima kasih ya dari topik ketiga ini mungkin ada pertanyaan ibu-ibu untuk berinovasi dengan usaha yang sudah kita punya. Misalkan ibu-ibu ini sudah membuka praktek kebidanan, kita bikin inovasi. Inovasinya apa yang berbeda dengan teman bidan sebelah? Apa ya yang belum dipunyai dari teman-teman? Misalkan kalau senam, dulu senam ibu hamil, mungkin sekarang senam ibu hamilnya tidak hanya yoga, tapi ditambah dengan senam yang lainnya. Nah, ini inovasi dari ibu bidan. Bagaimana menentukan senam yang dibutuhkan sesuai kebutuhan ibu. Jadi tidak tergantung dari ke SOP yang ada, tapi kita membuat inovasi baru tentang misalkan senam yoga untuk ibu hamil, atau senam yoga untuk para remaja, atau untuk anak-anak kita. Nah, mungkin bisa kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung wabri ke saya. Siang ini saya tutup dengan 3 topik ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.